Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ramadhan Gusni Akbar. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan sebuah aplikasi atau web yang bernama Matigon. Di sini saya akan menggunakan versi webnya. Pertama adalah kalian buka Google Chrome, kemudian klik pada pencarian. Kalian klik Matigon. Setelah kalian klik pencariannya, kemudian buka pada bagian pertama ini, Matigon Taman Bermain Matematika. Nah, setelah kalian masuk ke webnya, kalian login akun kalian ke web ini. Nah, karena web ini sudah terkait dengan akun saya, jadi langsung saja saya akan mengaplikasikannya. Setelah kalian masukkan akun kalian klik pada papan tombol. Nah, di papan tombol ini kalian akan dibawa ke sebuah papan berwarna putih yang berisi berbagai fitur seperti geometri, angka, pecahan, aljabar, probabilitas, dan data. Serta juga ada game dan aplikasinya. Nah, pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang geometri dan pecahan. Langsung saja. Yang pertama adalah geometri. Geometri ini terdiri dari beberapa bagiannya. Yang pertama adalah poligon. Poligon ini berisi bangun datar yang sering kita temui sehari-hari seperti segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Juga ada bentuk bangun datar yang lain seperti trapesium, jajar genjang, persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan lain-lain. Misalkan kita ingin mencari luas dari sebuah bangun datar, yaitu jajar genjang. Nah, kita klik bangun datarnya, maka akan muncul di papan putih ini. Nah, di sini terdapat berbagai pengaturannya. Nah, kita klik pada pengaturan yang pertama ini. Nah, di sini terdapat 3 bagian. Skala ini kita gunakan untuk memperluas bagian dari jajar genjang ini. Misalnya kan kita akan mampu skornya 3 kali. Nah, maka akan menjadi sebesar ini. Kita mengetahui bahwasanya rumus luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Dari mana rumus itu berasal? Nah, di sini kita akan mencari tahunya. Pertama, kalian klik pada bagian gambarnya, kemudian kalian klik pada memotong. Cara memotongnya itu kalian klik dari ujung ini, ditahan dan tarik ke atas, lurus. Sampai ke ujung satunya lagi. Nah, kemudian kalian lepaskan, maka akan terpotong bagian tadi. Setelah itu, kalian ambil bagian yang terpotong tadi, kalian pindahkan ke bagian kiri dari jajar genjang tadi. Sehingga akan membentuk sebuah bangun datar baru, yaitu segi 4. Seperti kita ketahui bahwasanya rumus luas segi 4 itu adalah sisi dikali sisi. Dan itu sama dengan rumus dari luas jajar genjang, yaitu alas dikali tinggi. Nah, inilah asal-muasal dari rumus dari luas jajar genjang. Untuk menghapusnya, kalian bisa memblok dari gambar ini, kemudian kalian klik pada bagian ini, menghapus. Selanjutnya adalah polinomino. Poliomino ini terdiri dari 2 bagian juga, yaitu pentomino dan tetromino. Pentomino ini adalah sebuah bangun datar yang berasal dari gabungan berbagai macam bentuk pola bangun datar lainnya. Seperti ini. Nah, kita susun bentuknya, maka akan terbentuklah bangun datar yang baru. Sekarang seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa memutar setiap bagian dari bangun datar tadi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada tangram. Tangram ini sama seperti poliomino, cuman bedanya
di sini kita membentuk sebuah pola bangun datar ini yang berasal dari bangun datar yang sering kita temui seperti segitiga, persegi, dan jajar genjang. Di sini kita akan membentuk sebuah bangun datar baru. Nah, seperti ini misalnya. Bentuk. Nah, terbentuklah sebuah bangun datar baru, yaitu segi 4 dari gabungan beberapa bangun datar lainnya. Selanjutnya ada Penrose Tiles. Penrose Tiles ini berisi poligon yang bentuknya itu tidak beraturan, seperti berbentuk bintang, kupu-kupu, daun, kumbang, dan lain-lain. Selanjutnya ada ubin pentagon. Ubin pentagon ini adalah bangun datar segi 5 yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya ada padatan 3D. Padatan 3D ini berisi bangun ruang yang biasa kita temui, seperti 5 segitiga, kubus, bangun ruang segi 8, bangun ruang segi 12, dan lain-lainnya. Baik, misalkan kita klik pada bagian 5 segitiga ini. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat jaring-jaring dari bangun ruang ini. Bagaimana caranya? Kalian klik pada bangun ruangnya, kemudian kalian geserlah ini. Nah, ketika kalian menggeser ini, bangun ruang tersebut akan terbuka dan membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, jika kita geser ke kiri, maka dia akan terbuka dan ke kanan akan tertutup atau membentuk bangun ruang. Nah, di sini kita bisa pelan-pelankan sehingga kita bisa melihat bagaimana jaring-jaring tersebut membentuk bangun ruang. Selanjutnya misalkan kubus. Kita ingin melihat jaring-jaring dari kubus. Jadi kita tinggal klik pada bagian kubusnya, kemudian kita geser. Ini. Nah, di sini akan terlihatlah jaring-jaring dari kubus ini. Nah, selanjutnya ada polihedra, misalkan prisma. Prisma ini juga salah satu bangun ruang dan juga pasti dia memiliki jaring-jaring. Nah, bagaimana bentuk jaring dari prisma ini? Nah, kita tinggal menggesernya saja. Nah, seperti inilah jaring-jaring dari prisma segi 6. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan ini berisi penggaris, busur derajat, setel segitiga, dan jangka. Misalkan kita akan membuat sebuah lingkaran. Nah, kita klik pada alat jangka. Kita pakai dulu. Nah, kemudian kita atur dulu berapa jari-jarinya. Setelah kita atur, kalian klik pada bagian pensil ini dan kalian putar pensil ini. Nah, sehingga akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, bagaimana cara menghapus lingkaran ini? Anda terdapat pada bawah ini dengan klik pada menghapus dan kalian klik pada garis lingkaran ini. Selanjutnya ada pola dan seni. Pola dan seni ini terdiri dari uban dan triks yang berisi pola-pola yang bisa kita sesuaikan. Kita gabungkan. Nah, seperti ini. Nah, akan membentuk sebuah pola seni yang cukup indah. Baik, itu saja penjelasan tentang bagian geometri. Selanjutnya adalah pecahan. Pecahan ini terdiri dari dua bagian. Ada bar pecahan dan lingkaran pecahan. Yang pertama adalah bar pecahan. Bar pecahan ini terdiri dari sebuah bangunan persegi 4 yang berisikan bagian-bagian dari pecahannya. Nah, misalkan satu persatu bagian ini, jika kita membagi dua, maka bagaimana bentuknya? Maka akan seperti ini. Terdapat dua segi 4.
yang terdiri dari setengah dan setengah dari satu bagian tadi. Nah, bagaimana jika satu bagian tersebut kita bagi 3? Maka bentuknya akan seperti ini. Terdapat 3 segi 4 yang berasal dari satu bagian segi 4 yang dibagi 3. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah lingkaran pecahan. Lingkaran pecahan ini sama seperti bar pecahan tadi. Bedanya hanya berbentuk lingkaran. Misalkan satu lingkaran ini bisa terdiri dari berapa bagian lingkaran yang bisa membentuk satu lingkaran. Misalkan 1/2 lingkaran ini. 1/2 lingkaran ini bisa membentuk lingkaran ini membutuhkan berapa setengah lingkaran. Nah, saya katakan kita ambil 2 setengah lingkaran, dan kita putar tengah lingkaran yang bagian bawah. Nah, kemudian kita gabungkan. Nah, terlihat di sini membutuhkan 2 setengah lingkaran untuk membentuk satu lingkaran. Bagaimana dengan 1/6 lingkaran? Membutuhkan berapa bagian 1/6 lingkaran untuk membentuk satu lingkaran? Nah, kita lihat. Kita bentuk menjadi sebuah lingkaran dari 6 bagian 1/6 lingkaran tadi. Nah, di sini terlihat kita membutuhkan 6 bagian dari 1/6 lingkaran untuk membentuk satu lingkaran. Dan di sini selain bentuk pecahan, kita juga bisa menggunakan bentuk lainnya, misalnya seperti persen atau desimal. Nah, di sini setengah lingkaran itu setara dengan 50% atau 0,5. Nah, ini bernilai sama, 50%, 1/2, dan 0,5. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang aplikasi Matigon ini pada bagian geometri dan pecahan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan maklumi juga, saya baru-baru juga membuat video ini. Jadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.